Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45 dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-45 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang hukum qisas yang terdapat di dalam kitab suci Taurat yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini, bahwasanya kitab suci Taurat yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah kitab suci yang digunakan oleh para nabi, kemudian oleh orang-orang alim dan juga pendeta-pendeta untuk memutuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi. Mereka, para nabi, orang-orang alim, pendeta-pendeta menggunakan kitab suci Taurat untuk memutuskan perkara adalah disebabkan karena amanah Allah yang ditetapkan ke atas pundak mereka untuk mengamalkan kandungan kitab suci Taurat. Namun orang-orang Yahudi pula tidak meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para nabi, orang-orang alim dan pendeta-pendeta yang saleh, yang sebenarnya apabila mereka menjalankan kitab suci Taurat, tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan mereka, untuk memelihara kemaslahatan mereka. Mereka akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan keadilan, bahkan juga akan mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Kemudian apabila kaitannya dengan hukum-hukum, yaitu umpamanya hukum zina, hukum menyamun, kemudian hukum mencuri, kemudian apabila mereka menegakkan hukum-hukum jenayah atau hukum-hukum kriminal atau hukum-hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang semuanya adalah pengrusakan terhadap kehidupan, mendatangkan kerusakan ke atas kehidupan. Apabila mereka mau menjalankannya, maka bisa mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan kesejahteraan bagi hidup mereka. Tapi mereka meninggalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Taurat. Maka Allah mengancam mereka di ujung ayat sebelum ini, yaitu Allah
mengancam mereka dengan satu peringatan keras dan tegas, yaitu barang siapa yang tidak memutuskan hukum seperti yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Telah kita terangkan sebelum ini, kekufuran mereka itu adalah disebabkan karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah dengan bersengaja. Padahal sebagai seorang yang beriman adalah diperintahkan untuk mengagungkan Allah dengan menjalankan hukum yang telah Allah turunkan. Tetapi karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, berupa kitab suci yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini adalah peringatan bagi kita, yaitu kita telah pula menerima kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerimanya dan menyampaikannya kepada kita dan dipelihara sampai hari ini. Maka barang siapa yang mengikuti jejak orang-orang Yahudi dahulu, yaitu dengan meninggalkan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab suci Taurat, apabila pada masa dahulu meninggalkan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab suci Taurat, mereka adalah disebut orang-orang kafir. Maka pada hari ini barang siapa yang meninggalkan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, maka mereka adalah juga orang-orang kafir. Namun kita ketika menyebut seseorang itu kafir disebabkan karena meninggalkan hukum-hukum Allah, mesti berhati-hati. Apa sebab? Boleh jadi mereka yang meninggalkan itu disebabkan karena kebodohan, atau mungkin juga disebabkan karena kelalaian. Tetapi barang siapa yang meninggalkan hukum-hukum Allah dengan kesengajaan dan menentangnya dengan keangkuhan dan kesombongan, maka semua ulama bersepakat bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir. Dilanjutkan oleh ayat yang akan kita terangkan ini, bahwasanya bukan hanya kafir, barang siapa yang meninggalkan hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum yang lain dengan sengaja, menentang dengan keangkuhan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kafir lagi zalim. Mengapa Allah menyebutnya di dalam ayat ini sebagai orang-orang zalim dan dalam ayat yang sebelum ini sebagai orang-orang kafir? InsyaAllah nanti kita akan bahaskan melalui tafsirnya. Ayat ini menerangkan tentang penjelasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau pemberitahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi yang telah meninggalkan hukum dari hukum-hukum Allah. Di antaranya adalah hukum qisas yang terdapat di dalam kitab suci Taurat. Maka diterangkanlah tentang hukum qisas dengan lebih terperinci dalam ayat ini, yaitu sebagai tambahan dari penjelasan hukum qisas yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Dulu kita sudah terangkan tentang hukum qisas dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Nah, ayat ini menerangkan dengan lebih panjang lagi apa yang tidak diterangkan di dalam ayat yang terdahulu. Di sini diterangkan tentang perincian dari hukuman qisas, yaitu hukuman qisas tidak hanya diberlakukan kepada masalah pembunuhan saja, tidak. Yang membunuh dibunuh, tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan barang siapa yang mencongkel mata orang lain, maka matanya pun dicongkel. Barang siapa yang memotong telinga orang lain, maka telinganya pun juga akan dipotong. Barang siapa yang memotong hidung orang lain, maka hidungnya pun juga dipotong. Balasan yang serupa, seperti apa yang ia lakukan, seperti apa kejahatan yang ia lakukan, maka seperti itu pula balasan yang ia terima. Itulah yang disebut sebagai hukum qisas. Bahkan bukan hanya sampai kepada hidung saja, tapi juga gigi pun kalau tercabut
dia pukul mungkin, kemudian tanggal gigi saudaranya itu, maka giginya pun juga akan ditanggalkan. Bahkan lagi apabila dia melukai saudaranya, maka dia pun akan dilukakan pula. Sebesar apa luka yang ia lakukan terhadap saudaranya, maka sebesar itu pula ia akan dilukai. Ini disebut sebagai hukum qisas. Namun di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, yaitu boleh untuk memaafkan orang yang telah melakukan kejahatan itu. Jadi tidak hanya menuntut untuk diberlakukan hukum qisas saja, tetapi boleh juga memaafkannya. Sudahlah, saya ini maafkan orang yang telah membunuh saudara saya itu, atau saya maafkan orang yang telah memotong tangan saya umpamanya. Apabila mau memaafkan, Allah menyebut di dalam ayat ini sebagai orang yang bersedekah, sebagai orang yang melakukan kebaikan yang akan mendapatkan balasannya, dan kebaikannya kebaikan yang besar, yaitu memaafkan orang yang telah memotong tangan kita. Wah, ini lebih dari sedekah berupa harta benda. Kita boleh jadi mampu untuk memberikan harta benda yang banyak, jutaan jumlahnya, tetapi kita tak mampu untuk memberikan satu bahagian dari anggota tubuh kita. Maka barang siapa yang bersedekah, yaitu dengan memberikan maaf, yaitu dengan melepaskan hak-hak yang ia miliki untuk menuntut hukum qisas ke atas saudaranya, maka ia sebenarnya telah melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, karena Allah memberikan janji bahwasanya siapa yang memaafkan itu akan diberikan penghapusan dosa, kafaratullah, kafarat, yaitu penghapusan dosa baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ujung ayat ancaman dan peringatan bagi siapa-siapa yang tidak menjalankan hukum seperti yang telah Allah turunkan. Allah ancamkan berupa ancaman, yaitu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Perkataan zalim adalah perkataan yang berat, dan di dalam Al-Quran perkataan zalim ini Allah juga sebutkan untuk orang yang melakukan dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, Allah menyebutkan orang yang melakukan kemusyrikan, orang-orang yang zalim, orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, Allah menyebutnya juga sebagai orang-orang yang zalim. Maka ayat ini mesti diberi perhatian, bahwasanya jangan sampai ada pula hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang kita tinggalkan dengan bersengaja. Karena apabila demikian, berarti kita akan mendapatkan seperti mana yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam ayat ini. Inilah di ayat yang ke-45 dari surah Al-Maidah, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang diberi kitab suci Taurat supaya menjalankan hukum-hukum yang ada dalamnya, tapi mereka meninggalkannya. Dan sudah kita sebutkan pula kaitan dengan ayat sebelumnya, tinggal lagi kita menafsirkannya dengan lebih terperinci sehingga kita lebih dekat dengan kandungan ayat dan mudah untuk dijadikan sebagai petunjuk di dalam hidup. Kita akan membacanya terlebih dahulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena setiap huruf yang kita baca adalah 10 pahalanya, dan mudah-mudahan pahala itu dibalas oleh Allah, yaitu berupa kefahaman, sehingga ketika kita mempelajari ayat ini mudah untuk difahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Allah berfirman, wa katabna alaihim, dan kami telah menetapkan ke atas mereka. Kami di sini Allah, mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, karena ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dan kami telah menetapkan ke atas mereka, ke atas orang-orang Yahudi, fiha, di dalamnya. Nya di sini adalah kitab suci Taurat. Di dalam kitab suci Taurat, annan nafsa, sesungguhnya jiwa itu, bin nafsi, dengan jiwa. Maksudnya adalah sesungguhnya jiwa yang telah dibunuh itu akan dibalas dengan hukum qisas, yaitu dengan membunuh jiwa orang yang membunuh itu. Si A membunuh si B. Karena si A telah membunuh si B, maka si A ini pun akan dibunuh, yaitu dengan memperlakukan hukum qisas ke atasnya. Wal aina bil aini, dan mata dengan mata. Sudah kita terangkan tadi maksudnya. Wal anfa bil anfi, dan hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, dan telinga dengan telinga. Was sinna bis sinni, dan gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan yang terluka dari bahagian tubuh di dalamnya ada hukum qisas. Faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, yaitu dengan meninggalkan hak-haknya dalam menuntut hukum qisas, fahuwa kafaratullah, maka dia, perbuatan yang memaafkan itu adalah kafaratullah, penghapusan dosa baginya. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, ini makna kata per kata atau huruf per huruf, maka disebut juga sebagai terjemahan harfiah. Tetapi tetap juga kita memberikan tambahan penjelasan sehingga terjemah harfiah kita dapat difahami sebagaimana mestinya. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita akan berikan sekali lagi ringkasan ayat sebelum kita masuk ke tafsir yang lebih panjang dari ayat. Dan kami telah menetapkan ke atas mereka di dalamnya, di dalam kitab Taurat, sesungguhnya jiwa dengan jiwa, yaitu jiwa yang dibunuh akan diberlakukan hukum qisas ke atas yang membunuh, yaitu dengan membunuh jiwa orang yang membunuh itu. Dan mata dengan mata, dan hidung dengan hidung, dan telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi, dan setiap yang luka dari bahagian tubuh di dalamnya ada hukum qisas. Dan barang siapa yang memaafkan saudaranya, yaitu dengan tidak menuntut hukum qisas, yaitu dengan melepaskan hak-haknya dalam menuntut hukum qisas, maka pemberian maaf itu adalah sebagai penghapusan dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara seperti dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kesimpulan ayat. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan hukum qisas, padahal hukum qisas tersebut terdapat di dalam kitab suci yang ada pada mereka, yaitu kitab suci Taurat.
Yang mana kitab suci Taurat tersebut adalah kitab suci yang telah dijalankan oleh para nabi, orang-orang alim, dan para pendeta mereka. Allah mengancam mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Taurat itu sebagai orang-orang yang zalim. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi tidak hanya manfaatnya adalah sebagai mengetahui sikap mereka saja, tetapi manfaatnya adalah juga bagi kita, bahwasanya jangan berperilaku seperti mereka. Inilah dia petunjuk yang ada dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita akan semakin berkomitmen, bersungguh-sungguh untuk menjalankan hukum-hukum yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini, supaya kita tidak disebut sebagai orang-orang yang zalim. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha, wa, dan perkataan wa yang ada di pangkal ayat ini namanya huruf waw ataf. Kata ini huruf dalam bahasa Arab, yaitu huruf ataf, yaitu huruf yang melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya tentang orang-orang Yahudi, ayat ini pun juga tentang orang-orang Yahudi. Lanjutannya adalah apabila sebelum ini tentang orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan hukum sebelum ini, hukum apa yang tidak dijalankan oleh orang-orang Yahudi? Yaitu hukum umpamanya tidak menjalankan hukum zina kepada orang yang berzina. Sebenarnya hukuman bagi orang yang berzina adalah apabila sudah berumah tangga adalah hukum rajam sampai mati di hadapan manusia banyak. Tapi orang-orang Yahudi tak mau menjalankannya. Mereka minta supaya hukumannya hanyalah dicambuk saja, kemudian juga dipermalukan di hadapan manusia. Kemudian juga orang-orang Yahudi tidak menjalankan umpamanya sebelum ini hukum mencuri. Hukum mencuri. Di dalam kitab Taurat, bagi siapa yang mencuri maka hukumnya adalah potong tangan. Tetapi orang Yahudi tidak mau menjalankan hukum ini. Kemudian apabila Allah telah menerangkan beberapa hukum yang telah ditinggalkan oleh orang Yahudi sebelum ini, satu lagi hukum yang juga ditinggalkan oleh orang Yahudi, maka Allah lanjutkan tentang perilaku buruk yang ada pada orang-orang Yahudi, yaitu satu lagi hukum yang juga ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi adalah hukum qisas, yaitu hukum memberikan balasan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi wa yang ada di pangkal ayat adalah wa yang menerangkan tentang lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Bermakna kita ini berada di ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Setelah ini nanti adalah ayat yang berkaitan dengan orang-orang Nasrani pula. Jadi kalau kitab suci Taurat kepada orang-orang Yahudi, kemudian kitab suci Injil kepada orang-orang Nasrani. Setelah itu barulah nanti kitab suci Al-Quran kepada orang-orang beriman. Wa katabna alaihim, katabna, kami telah menetapkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggunakan kata kami, maka adalah untuk litta'zim, untuk menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menetapkan hukum qisas yang terdapat dalam kitab Taurat itu? Allah. Karena kata kami di sini adalah menerangkan Allah. Allah yang Maha Agung yang menetapkan hukum qisas itu. Apabila Allah yang Maha Agung yang menetapkan hukum qisas, semestinya orang-orang Yahudi itu mengagungkan Allah yang Maha Agung itu dengan menjalankan hukum qisas. Apabila Allah yang Maha Agung menetapkan hukum qisas, kemudian hukum qisas itu ditinggalkan, bermakna orang-orang Yahudi itu tidak mengagungkan Allah. Apabila tidak mengagungkan Allah, bermakna mereka ini orang-orang yang kafir, yaitu menutupi keberadaan Allah yang
yang maha agung. Wa katabna, dan kami telah menetapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kataba, dan kami telah menetapkan. Di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata dan kami telah menetapkan sebagai suatu kewajiban. Ada kalanya Allah menggunakan kata faradha, fardu. Ada kalanya Allah menggunakan kata wajaba, aujaba, wajib. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata kataba, sama seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Padahal sebenarnya kata kataba secara bahasa maknanya adalah menulis. Apabila kita terjemahkan secara harfiah makna bahasa, wa katabna, dan kami telah menulis. Tapi tak ada yang menerjemahkannya dan kami telah menulis. Apa sebab? Sebab difahami melalui ilmu Al-Quran, difahami melalui tafsir Al-Quran, bahwasanya makna kataba di sini adalah wajib, mewajibkan. Kami telah mewajibkan. Mengapa Allah menggunakan kata kataba? Penjelasannya dalam tafsir adalah untuk menerangkan kewajiban ini, kewajiban yang lebih tegas. Ketegasan apa yang Allah tetapkan ini adalah dengan menggunakan kata kataba, yaitu menulis, yaitu kewajiban itu telah tertulis. Jadi bukan hanya sebagai satu ketetapan-ketetapan biasa yang Allah sampaikan, tetapi ketetapan yang Allah telah tulis untuk menerangkan tentang kuatnya ketetapan tersebut. Karena kalau sudah ditulis, maka dia akan menjadi lebih kuat. Biasanya kalau kita berhutang, biasanya dengan langsung saja. Saya berikan ini uang 10 juta. Ya, saya ambil uang 10 juta sebagai hutang saya. Kemudian sudah selesai begitu saja. Bulan hadapan akan saya bayar, atau tahun hadapan akan saya bayar. Sudah berlaku muamalat hutang berhutang ini, sudah berlaku. Tetapi apabila hutang piutang tersebut ditulis, maka dia menjadi lebih tegas, menjadi lebih kuat lagi. Begitu jugalah untuk menerangkan kekuatan dan ketegasan kewajiban menjalankan hukum qisas, Allah menggunakan kata dan kami telah menetapkan atau menulis. Fiha, di dalamnya. Sebelum sampai kata fiha, alaihim, atas mereka, bermakna hukum qisas itu diberlakukan ke atas mereka. Kalau disebut ke atas mereka, bermakna menjalankan hukum qisas itu adalah sebagai beban yang mesti dipikul, karena di atas mereka. Maka kita bedakan dalam terjemahan atas mereka dengan bagi mereka. Kalau bagi mereka, itu menyenangkan. Tapi kalau ke atas mereka, maka mereka merasa terbeban di dalam menjalankannya, merasa berat di dalam menjalankannya. Dan memang berat dalam menjalankan hukum qisas. Apalagi umpamanya yang membunuh itu adalah dari keluarga kita yang terdekat, kemudian dari kalangan orang yang terpandang pula lagi, maka berat untuk menjalankan hukum qisas. Sekarang sajalah kita lihat di tengah masyarakat, biasanya kalau yang melakukan kejahatan itu orang terpandang, orang berkedudukan tinggi, maka hukuman susah untuk dijalankan. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu orang biasa, bahkan orang di kampung sana mencurinya hanya 2-3 buah terung saja, nah sudah dihukum penjara. Sementara yang mengambil harta masyarakat sampai miliaran banyaknya, dibiarkan berleluasa begitu saja. Sampai hari ini, ketika kita tanya mengapa ini belum juga ditangkap ini yang besar-besar ini, maka kata mereka, ini banyak-banyaklah alasannya itu. Berat untuk menjalankan. Ini dia sedang menjalankan pemerintahan. Ini dia bisa membawa kekacauan dalam negara. Ini dia entah apa lagi alasan. Banyak sekali alasan. Ini nanti dia bisa akan menjatuhkan kemuliaan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu adalah alasan yang dibuat-buat.
alaihim, atas mereka. Kita memihak bukan kepada alasan, kita memihak bukan kepada alasan yang dibuat-buat, kita memihak kepada kebenaran. Setiap yang melakukan kejahatan mesti menanggung akibat dari kejahatan yang ia lakukan itu. Wa katabna alaihim fiha, fiha di dalamnya, dan kami telah menetapkan ke atas mereka di dalamnya, di dalam kitab Taurat. Tak ada disebutkan Taurat, ya, karena ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya menerangkan tentang kitab suci Taurat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk dijalankan. Apa yang Allah tetapkan di dalam kitab Taurat? Annan nafsa bin nafsi, hukum qisas, yaitu hukum bagi siapa yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya pun akan dihilangkan. Membunuh umpamanya dengan memukul atau memancung, atau pada hari ini dengan menembak, boleh jadi dengan cara-cara yang lain, umpamanya menabrakkan mobilnya ke atas orang yang ingin dia bunuh, melemparnya ke dalam laut dan lain sebagainya. Barang siapa yang melayangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya pun dilayangkan pula, dicabut dengan cara membunuhnya pula. Kemudian kita perlu sebut sekali lagi di sini, yaitu siapa yang berhak, siapa yang diberi kuasa untuk menjalankan hukum qisas. Apakah diberikan kepada masyarakat umum? Tidak. Yang akan menjalankan hukum qisas adalah penguasa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. Kalau penguasa tak mau menjalankannya, bagaimana? Maka bermakna penguasa tersebut apabila bersengaja meninggalkan hukum-hukum Allah, maka penguasa tersebut adalah termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebut sebelum ini, jangan senang-senang saja menjadi penguasa, karena setiap amanah yang diterima itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup tidak terhenti dengan hidup di dunia ini saja, tetapi akan berterusan ke hari akhirat sebagai hari pembalasan. Maka nanti akan dibalas. Annan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, dan seterusnya. Ini adalah menerangkan tentang perincian hukum qisas, yaitu di dalam perkara-perkara apa saja hukum qisas itu diberlakukan. Apakah hanya sebatas menghilangkan nyawa saja? Tidak. Yaitu hukum qisas juga diberlakukan bagi siapa yang telah menghilangkan mata orang lain. Tadi kita sebut kata mencongkel mata orang lain. Mengapa kita gunakan kata mencongkel ini? Sebab mata itu di dalam, kemudian dicongkel, dikeluarkan isinya. Ada orang yang melakukan kejahatan seperti ini? Ada juga. Atau telah memukul mata orang lain sehingga buta, rusak dan buta, dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang telah merusak mata orang lain, maka matanya pun juga akan dirusak. Maka jangan mudah-mudah untuk memukul orang lain. Setelah mata disebut pula hidung. Wal anfa bil anfi. Mungkin memotong hidung orang lain, maka hidungnya pun juga akan dipotong. Atau apa saja perbuatan yang mengakibatkan terpotongnya atau terangkatnya, tercabutnya hidung orang lain. Umpamanya dia menolak orang ke jalan, umpamanya, kemudian orang itu tersungkur, kemudian hidungnya patah, maka orang yang melakukan perbuatan ini pun juga akan dipatahkan hidungnya. Nah, kita gunakan kata yang sama supaya memahami makna qisas. Maka jangan mudah-mudah untuk melakukan kejahatan. Andaikan hukum qisas ini diberlakukan pada hari ini di tengah masyarakat, maka kita akan lihat ketenangan di antara masyarakat kita ini. Pada hari ini, setiap hari kita dengar ada saja orang yang dibunuh. Ada saja. Tadi pagi ada orang yang dibunuh.
yaitu merampok. Yang merampok ini pula karena dia telah diketahui oleh penjaga pabrik itu, maka perampok ini pun membunuh si penjaga tersebut. Mudah sekali untuk membunuh. Apalagi di tangan seseorang itu ada pisau, ada pistol, senapang, yang mudah sekali untuk didapatkan. Bahkan orang yang diberi amanah untuk memegang senjata pun ada kalanya dengan mudahnya menggunakan senjata tersebut kepada orang yang tidak ia sukai. Antara aparat dengan aparat ini punya senjata, aparat ini pun juga punya senjata. Dengan senjatanya itu ia membunuh saudaranya sendiri. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni. Nyawa sudah disebut, mata sudah disebut, hidung sudah disebut, telinga pun juga disebut. Siapa yang sudah menghilangkan telinga saudaranya, maka telinganya pun juga akan dihilangkan. Wasinna bisinni, gigi pun juga disebut, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan setiap badan yang dilukai maka diberlakukan hukum qisas. Di mana dilukai? Di paha dilukai, pahanya dilukai pula. Kemudian di mana terluka? Di muka pula dilukai. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kejahatan, sebesar apa kejahatan yang ia lakukan, maka sebesar itu pula akibat yang mesti ia tanggung. Dapat ditebus dengan harta benda? Tidak dapat ditebus dengan harta benda, kecuali apabila orang yang memiliki hak di dalam menuntut hukum qisas itu, kecuali apabila dia menghilangkan haknya itu, yaitu dengan cara memaafkan orang yang melakukan kejahatan itu. Tetapi tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi orang yang melakukan kejahatan itu nampak dari mukanya tak ada merasa bersalah dalam melakukan kejahatan, maka susah untuk memaafkan. Jadi di hati orang yang umpamanya telah mati terbunuh salah seorang dari ahli keluarganya, susah untuk memaafkan orang yang membunuh itu. Karena udah kehilangan ahli keluarga yang dicintai. Susah untuk memaafkan. Bisa diganti lagi dengan yang lain? Tak bisa. Kemudian yang kedua, dilihat pula dari sikap orang yang membunuh ini, tidak pula merasa bersalah dalam membunuh, maka lebih susah lagi untuk memaafkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pilihan bahwasanya boleh tidak diberlakukan hukum qisas, tetapi dengan syarat orang yang memiliki hak dalam menuntut hukum qisas itu memaafkan. Nah, pilihan ini sebenarnya adalah untuk memberikan peluang kepada, pertama, kepada orang yang melakukan kejahatan ini, untuk memberikan peluang kepadanya sehingga masih lagi diberi peluang untuk hidup dengan tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Kemudian memberi peluang kepada yang memaafkan pula, yaitu ini adalah peluang baginya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kedua-dua diberi peluang. Dan ini adalah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, yaitu apabila orang yang membunuh ini diberi peluang sehingga tidak diberlakukan hukum qisas ke atasnya, maka dia nanti akan menebus kesalahannya itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang. Jadi peluang itu jadi berguna, bermanfaat baginya. Kemudian orang-orang yang memaafkan dengan melepaskan haknya dalam menuntut hukum qisas
pun juga mendapat peluang penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendapatkan balasan penghapusan dosa. Itu adalah peluang baginya untuk mensucikan dirinya. Maka lihatlah ia sebagai peluang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihatnya sebagai peluang dari Allah, maka akan bersyukur kepada Allah. Ini akan menghilangkan kedengkian dari hati dan akan memunculkan sifat kasih sayang di antara manusia, sehingga masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang penuh kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah hukum yang bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan hukum asal, hukum qisas. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala syariatkan pula, yaitu pemaafan dari hukum qisas. Ia dijadikan sebagai pilihan, boleh untuk memilihnya, dan ia adalah kebaikan bagi semua. Tapi kita kira-kira kalau ada orang yang melakukan kejahatan ke atas diri kita atau keluarga kita ada yang dibunuh, kemudian orang yang membunuh itu tidak sedikit pun merasa bersalah, apakah kita juga akan memberikan kemaafan? Kalau kira-kira kita lah, kira-kira apakah kita akan juga memberikan kemaafan? Tidak? Atau kita maafkan juga? Kalau kita berikan kemaafan, kita dapat penghapusan dosa. Tetapi sekarang manfaatnya bagi orang yang dimaafkan, apakah bermanfaat bagi orang yang dimaafkan? Maka dia akan lebih berdosa lagi melakukan kejahatan pada masa yang akan datang, karena tidak mendapatkan jera, tidak mendapatkan apa jera itu, insaf dari perbuatan buruk yang ia lakukan. Maka ia tidak mendapatkan kebaikan, kemaslahatan dari kemaafan yang kita beri. Maka kita perhatikan adalah kemaslahatan yang ingin kita dapatkan. Maka Allah tetapkan hukum qisas. Itulah dia hukum yang memberikan kebaikan dan maslahat bagi semua, bagi yang melakukan kejahatan dan bagi orang yang memaafkan. Kemudian ayat ini, apabila kita perhatikan, ayat ini bersifat umum. Para ulama menyebut ayat ini umum, yaitu siapa saja yang membunuh, dibunuh. Tak ada disebut di sini kalau yang membunuh laki-laki dan yang dibunuh perempuan, umpamanya, maka yang membunuh itu karena dia laki-laki dan yang dibunuh adalah perempuan, maka tidak diberlakukan hukum bunuh ke atas yang laki-laki yang membunuh perempuan. Tak ada disebutkan di sini. Di sini disebut umum saja, baik laki-laki yang membunuh ataupun perempuan, baik yang dibunuh itu laki-laki atau perempuan, baik yang membunuh itu orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik itu yang membunuh itu orang kafir atau orang yang beriman, beragama Islam, Muslim. Di sini tak disebut, karena tidak disebut bermakna bersifat umum, karena tidak ada pengkhususan di dalam kaedah ilmu Al-Quran, juga kaedah usul fikih. Kalau umum maka dijalankan sifat umumnya itu, diberlakukan sifat umumnya itu. Berarti apabila yang membunuh laki-laki dan yang dibunuh perempuan, yang laki-laki ini ditetapkan hukum qisas ke atasnya. Kalau yang membunuh itu merdeka, meskipun yang dibunuh itu hamba sahaya, maka yang membunuh ini meskipun dia merdeka dihukum bunuh juga, hukum qisas diberlakukan. Kemudian apabila yang membunuh itu seorang muslim, meskipun yang dibunuh itu seorang kafir, karena ayat ini umum, maka yang muslim itu pun juga ditegakkan hukum qisas ke atasnya. Tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat bersifat umum. Ini adalah pendapat sebahagian besar para ulama. Lalu ada pendapat sebagian kecil para ulama, ada. Jadi ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya kalau laki-laki yang membunuh, perempuan yang dibunuh, maka tidak ditegakkan hukum qisas. Nah, ada yang berpendapat demikian.
Apa sebab? Sebab ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu menyebutkan adalah al-hurru bil hurri, kemudian al-unsa bil unsa, yaitu yang merdeka dengan yang merdeka, wanita dengan wanita. Disebut merdeka dengan merdeka, wanita dengan wanita. Apabila disebut yang sama, berarti kalau yang membunuh itu tak sama dengan yang dibunuh, bagaimana? Maka ada yang memahaminya ayat yang di dalam surah Al-Baqarah itu sebagai menerangkan tentang pemberlakuan hukum qisas adalah kepada yang sama saja antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Tetapi sebagian besar para ulama mengatakan tidak, ayat ini umum dan tidak dikhususkan oleh ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu. Karena ayat disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu menerangkan tentang hukum qisas itu diberlakukan pada orang yang merdeka ataupun pada hamba sahaya, diberlakukan pada laki-laki dan juga diberlakukan pada perempuan. Pada ayat yang ke-178 dan 179 dari surah Al-Baqarah itu menerangkan tentang qisas yang bermakna hukum yang setimpal, yaitu yang setimpal adalah jangan laki-laki membunuh perempuan kemudian hukumnya setengah saja umpamanya, atau kalau perempuan membunuh laki-laki, satu perempuan membunuh laki-laki, maka nanti hukumnya dua perempuan yang dibunuh. Bukan begitu. Itu namanya tidak setimpal. Maka ayat ini adalah sebagai ayat yang umum untuk menerangkan tentang siapa saja yang membunuh, maka yang membunuh itu dihukum bunuh. Merasa takut tak ya disebut kata bunuh, membunuh ini? Tidak. Ini adalah hukum keadilan. Tetapi musuh Islam pandai sekali. Digunakanlah hukum qisas ini untuk memburuk-burukkan image Islam. Padahal sebenarnya apabila hukum qisas ini diberlakukan di satu negeri, maka kita lihat negeri itu akan aman, akan tenang. Cobalah kita lihat di negeri orang-orang kafir sana, mudah sekali hukum bunuh. Cowboy. Siapa cowboy itu? Orang yang suka membunuh, dia tunggang kudanya, dia tembakkan peluru kepada orang yang tidak ia sukai, mati terbunuh. Nanti datang syarif untuk menyelamatkan, syarifnya pun juga dibunuh. Kemudian dia pula yang menjadi syarif di tempat tersebut. Dan ini berlaku disebabkan karena tidak berharganya nyawa. Tapi ketika nyawa itu dihargai, maka seseorang akan menahan diri dari membunuh, karena akibatnya ia pun juga akan dibunuh. Tapi karena pandainya musuh, gaya koboi itu yang disukai. Sementara hukum qisas yang diberlakukan di dalam Islam dianggap sebagai ganaslah, keraslah, kejamlah dan lain sebagainya. Padahal hukum qisas bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk memotong tangan manusia, tetapi untuk menghalang manusia dari melakukan kejahatan. Kemudian berikutnya lagi, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, yaitu dengan melepaskan haknya dalam menuntut hukum qisas, maka itu adalah penghapusan dosa baginya. Tadi sudah kita terangkan bahwasanya kata memaafkan dalam ayat ini Allah menggunakan kata tasaddaqa yang sebenarnya maknanya adalah bersedekah. Dan sebenarnya makna bersedekah diambil dari kata sedekah. Sedekah itu maknanya jujur, benar, orang-orang yang jujur. Maka sifat Nabi itu adalah as-sidq. Abu Bakar itu digelar sebagai as-siddiq dari kata tasaddaqa ini, dari kata sadaqa, huruf sad, dal dan qaf bermakna jujur.
Bermakna orang yang memaafkan saudaranya itu adalah orang yang telah membuktikan keimanannya, jujur dalam beriman. Seperti apa yang ia katakan sebagai orang beriman, seperti itu pula yang ia lakukan. Memang seperti itulah yang ada dalam hatinya. Maka orang yang memaafkan itu adalah orang yang jujur dalam beriman. Kalau dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, yaitu dengan membalas dendam, maka orang yang seperti ini orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, imannya telah terkalahkan di dalam hatinya. Orang yang seperti ini orang yang tidak jujur, mengaku beriman tetapi hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Maka digunakan kata tasaddaqa di sini untuk memberikan isyarat bahwasanya orang yang memaafkan itu sebenarnya bukan berada pada pihak yang lemah, tidak, bukan berada pada orang yang hina, tidak. Orang yang memaafkan itu berada di kedudukan yang mulia karena telah berhasil membuktikan keimanannya dengan memaafkan saudaranya, sebab dia telah berhasil menguasai kehendak hawa nafsunya yang mungkin ingin membalas dendam. Ini makna kata tasaddaqa. Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya dengan melepaskan haknya menuntut hukum qisas, fahuwa, maka dia perbuatannya memaafkan itu kafaratullah, penghapusan dosa baginya. Penghapusan dosa, semua dosanya atau sebahagian dosanya. Ulama tafsir menyebutkan sebahagian dosanya. Tetapi karena perbuatan memaafkan ini perbuatan yang berat, maka dosa yang dimaafkan boleh jadi dosa yang banyak dan yang besar-besar pula. Karena balasan itu sesuai dengan amalan. Sebanyak mana amal dilakukan, maka sebanyak itu pula balasan akan diterima. Perbuatan memaafkan berat, maka balasan berupa penghapusan dosa pun ia adalah penghapusan yang besar ke atas dosa-dosanya yang banyak. Keberuntungan ketika kita di dunia ini adalah bagaimana dosa terhapus, bagaimana pahala bertambah. Sebenarnya yang ingin kita dapatkan ketika kita menjalani hidup di dunia ini adalah bagaimana dosa terhapus, bagaimana pahala bertambah. Kalau tidak pun bertambah pahala, dosa terhapuslah. Kalaupun tidak dapat menambah pahala, maka paling tidak menghapuskan dosa. Tapi kalau dapat dua-duanya sekali, yaitu dosa terhapus, pahala bertambah. Bagaimana caranya? Pamannya datang ke masjid ini, karena setiap langkah kaki ke masjid bertambah pahala satu, dihapus dosa satu, dan diangkat derajat satu. Itu setiap langkah. Berapa langkah tadi ke Masjid Agung ini? Ada menghitung dari Panam sana berapa langkah? Maka 5.000 langkah, 5.000 pahala dihapus, 5.000 dosa dihapus, 5.000 pahala ditambah, kemudian 5.000 pula kedudukan ditinggikan. Karena pada hari ini ada orang, sudahlah saya dengar tafsir ini di TV sajalah. Nah, karena setiap pagi pun ada ini ditayangkan di TV. Tak dapat penghapusan dosa melalui langkah-langkah kaki itu. Tak dapat penambahan pahala, tak dapat meninggikan kedudukan. Dan satu lagi, majlis ilmu yang seperti ini dihadiri oleh para malaikat. Kalau menontonnya di rumah saja tak dapat keistimewaan dihadiri oleh para malaikat. Yang malaikat yang hadir di majlis ilmu ini berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan. Nama kita ini disebut satu persatu. Karena kita pernah berjumpa dengan beberapa orang jemaah, kita kata, mengapa tak datang lagi ke Masjid Agung? Sudah ada di TV Ustaz. Maka saya lihat melalui TV sajalah. Ini orangnya tidak memiliki ilmu tentang fadilat menuntut ilmu. Masih ada lagi banyak ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan datang ke majlis ilmu. Ujung ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara atau menjalankan hukum
dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Ini sudah kita terangkan sebelum ini, karena sama redaksinya dengan ayat yang sebelum ini. Ujungnya saja yang berbeda, yaitu faulaika humul zalimun. Dalam ayat sebelum ini faulaika humul kafirun. Mengapa ada perbedaan ini? Di dalam ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang meninggalkan hukum Allah dengan bersengaja, bahkan dengan menentangnya. Apabila bersengaja meninggalkan hukum Allah, bermakna menutupi keberadaan Allah. Menutupi dalam bahasa Arab namanya kafara. Maka yang menutupi keberadaan Allah dengan tidak menjalankan hukum Allah dengan bersengaja, maka mereka disebut orang-orang kafir. Mengapa pula dalam ayat ini digunakan kata humuz zalimun, mereka orang-orang yang zalim? Dalam ayat ini, apabila tidak menjalankan hukum Allah, yaitu dengan tidak menegakkan hukum qisas, bermakna akan menggantinya dengan hukum yang lain. Dengan apa umpamanya? Pada hari ini kita dengar umpamanya hukum penjara umpamanya, atau ada lagi hukum denda umpamanya. Nah, apabila diganti dengan hukum yang lain itu tidak datang dari sisi Allah. Hukum yang lain itu dibuat oleh manusia. Hukum yang lain itu tidak di atas dasar keadilan. Sebab yang tahu yang adil itu dengan sempurna adalah Allah yang Maha Adil. Nah, apabila manusia telah menggantinya dengan hukum yang lain, menjalankan hukum yang lain, atau memutuskan perkara tidak dengan apa yang telah Allah turunkan, bermakna menggantinya dengan yang datang dari dirinya sendiri, maka itu adalah kezaliman. Yaitu yang tadinya kalau dengan hukum Allah tegak keadilan, maka sekarang dengan menjalankan hukum yang dibuat sendiri berlakulah kezaliman. Karena lawan adil zalim. Mestinya orang yang membunuh itu dibunuh, tetapi tidak bermakna telah berlaku kezaliman ke atas keluarga yang dibunuh. Allah, satu orang sudah melayang nyawa dari keluarga kami, kata keluarga yang dibunuh ini, sementara dia yang membunuh masih lagi hidup dan bersenang-senang. Kami ini adalah pada pihak yang dizalimi. Nah, kalau tidak menjalankan hukum qisas, terzalimilah orang-orang yang telah salah seorang dari keluarganya telah dibunuh itu. Mereka ini terzalimi. Berlaku kezaliman ke atas orang-orang yang telah dizalimi oleh orang yang membunuh ini, disebabkan karena tidak diberlakukannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya lagi, apa di sini tadi? Mata. Telah dicongkel mata seseorang oleh orang yang melakukan kejahatan ini, sementara matanya masih baik seperti itu saja. Maka kata orang yang telah dirusak matanya ini adalah kezaliman ke atas diri saya kalau tidak diberlakukan hukum qisas. Mata saya sudah rusak, sementara mata dia masih baik lagi. Saya ini dizalimi. Mengapa berlaku perkara ini? Sebab hukum yang diberlakukan tidaklah hukum yang adil. Maka mereka yang membiarkan kezaliman ke atas orang-orang yang dizalimi, maka mereka yang membiarkan kezaliman itu berlaku ke atas orang-orang yang dizalimi adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah menyebut dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi sudah dua kata. Pertama kata orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Selalu disebut di dalam Al-Quran dua kata ini, dan ada kalanya dua kata ini terang menerangi. Orang yang kafir itu orang yang zalim, orang yang zalim itu orang yang kafir. Terang menerangi. Setiap orang yang kafir itu ketika melakukan kekafirannya, ia adalah satu kezaliman. Dan setiap perbuatan kezaliman itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang kafir kepada Allah. Tinggal lagi sekarang ini dalam menetapkan siapa yang kafir itu.
Dan bagaimana penetapannya, itu pembahasannya di dalam pembahasan fikih. Tetapi kita sekarang ini menerangkan tentang makna kata itu, kata kekafiran. Ketika Allah menyebut inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan dosa syirik. Dosa syirik itu adalah orang yang menutupi keberadaan Allah, kekafiran. Maka apabila disebut orang yang kafir itu orang yang zalim, orang yang kafir seperti yang kita terangkan tadi, seperti yang kita jelaskan tadi, bermakna antara dua kata ini dia terang menerangi antara satu dengan yang lain. Tapi jangan difahami pula melalui penjelasan kita ini bahwasanya sama antara kelompok yang disebut dengan orang-orang kafir dengan kelompok yang disebut sebagai orang-orang zalim. Tidak. Karena penyebutan kata orang-orang kafir membawa akibat bahwasanya mereka nanti di dalam neraka akan dikekalkan selama-lamanya. Sementara penyebutan untuk orang-orang yang zalim, mereka ini masih lagi mungkin dalam kumpulan orang-orang beriman. Andaikan mereka dimasukkan nanti dalam neraka, Allah tidak mengekalkan mereka di dalam neraka selama-lamanya. Jadi penyampaian kita tadi itu adalah untuk menerangkan dua kata ini, dia kata terang menerangkan. Nanti satu lagi dalam ayat selepas ini, yaitu Allah menyebutkan barang siapa yang tidak menetapkan hukum seperti apa yang telah Allah turunkan dengan apa yang telah Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kata fasik pula disebut. Tiga kata ini terang menerangi antara satu dengan yang lainnya, saling menerangkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ayat yang ke-45 ini semakin kita memahami tentang pentingnya menjalankan hukum yang telah Allah turunkan di dalam kitab suci. Mudah-mudahan timbul semangat dan motivasi pada diri kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak susah sebenarnya, yaitu kembali ke kitab suci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.